Baik, saya Fani Dwi Cahyo akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko yang tidak disengaja atau risiko murni adalah risiko yang terjadi apabila menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan sebagainya. Yang kedua, risiko yang disengaja atau risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpahaman memberikan keuntungan kepadanya, seperti risiko utang piutang, perjudian, perdagangan yang berjangka, dan sebagainya. Yang ketiga ada risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat diberikan kepada seorang dan penderitanya tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Risiko yang keempat, risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada manfaat manajemen risiko. Ada 4 manfaat. Yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati atau prudent dan selalu mendapatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik dalam jangka pendek maupun panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko atau risk management concept yang dirancang secara detail, maka perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu manajemen resiko di BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per strip 01 garing MBU garing 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada BUMN. Pada bagian ke-6 pasal 25 disebutkan tentang manajemen resiko atau risk management sebagai berikut. Yang pertama, direksi dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan harus mempertimbangkan resiko usaha. 2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen resiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. 3. Pelaksanaan program manajemen resiko dapat dilakukan dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah direksi atau memberikan penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen resiko. Yang keempat, direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen resiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. Kemudian ada manajemen resiko di perbankan. Berdasarkan pasal 2 dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 13/23/PBI/2013 tanggal 2 November 2013 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah antara lain disebutkan bahwa 1. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. 2. Penerapan manajemen risiko untuk Bank Umum Syariah atau BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. 3. Penerapan manajemen risiko untuk unit usaha syariah atau UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada Bank Umum Konvensional atau BUK. Selanjutnya, kebijakan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah setidaknya memuat 1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. 2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen. 3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. 4. Penetapan penilaian peringkat risiko. 5. Penyusunan rencana darurat atau contingency plan dalam kondisi terburuk. Yang terakhir, penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.
Manajemen resiko di perusahaan publik. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 PUJK 03/2014 tanggal 19 November 2014 mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, antara lain diatur sebagai berikut. Yang pertama, konglomerasi keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian, dan entitas utama adalah LJK induk dari konglomerasi keuangan atau IJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan. Yang kedua, manajemen risiko terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan secara terintegrasi. Yang ketiga, konglomerasi keuangan wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Entitas utama wajib mengintegrasikan penerapan manajemen risiko pada konglomerasi keuangan. Selanjutnya, peranan manajemen risiko, di mana peranan manajemen risiko bagi perusahaan sangat penting dalam rangka antisipasi ketidakpastian dan perubahan bisnis yang sangat cepat. Pada saat terjadinya krisis finansial global tahun 2009 sampai dengan 2010, perusahaan yang telah menerapkan manajemen risiko secara konsisten dapat keluar dan terhindar dari dampak krisis. Sebaliknya, perusahaan yang tidak menerapkan manajemen risiko mengalami dampak yang cukup berat, bahkan masih berlanjut pasca krisis. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.